Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Yes. Nah, abis Time itu management. tinggal pada akhirnya balik lagi ke diri kita. Benar. Kita sit seperti apa? Itu sebenarnya ibarat militer, lo latihan disiplin kok. Iya, Lo benar. rutinitas. Betul. Nah, di situ yang kita dapat hikmahnya dari pelajaran. Pada bilang, sekolah nanti juga nggak kepake. Well, ya bisa. Gue setuju dengan kata-kata itu. Cuma Benar. secara nggak sadar lo diajarinya banyak hal lo di dalam. Sekolah gua yang kasih gua karir e-sport gua. Sih? Can you believe that? So it was actually a pretty cool story sih kok Albert, dan banyak orang kayak ngelihat kuliah itu lebih apa ya, dibandingin banyak orang kayak enakan kerja sekarang daripada kuliah gitu-gitu. Tapi menurut gua my campus and my university changed my life. Itu 4 tahun dimana Tosca yang dulu bener-bener terpuruk tiba-tiba ganti kayak a new different person. It's like a banana yang dibuka gitu loh. Ya. So shout out to Universitas Ciputra. Gue dulu psikologi guys, angkatan 2016. Gue itu awal masuk, gue sempet juga masuk kayak di Universitas Ciputra kita punya program magang, Kobert. Dan di mana program magangnya itu gue nyarinya akhirnya karena gue suka e-sport dan gue cari industri e-sport. In which I entered my first professional e-sport team yaitu Dranix. Dranix ini dulu gue magang jadi content manager, dan at the same time gue lagi magang, gue juga gue foundernya UKM e-sportnya di kampus gue yang dikasih nama UC Esport. UC Esport itu kapan hari gue sempet nge-manage salah satu tim Dotanya, dan tim Dota 2 kita itu juara 2 nasional. Juara 3, my bad, juara 3 nasional. Dan akhirnya itu diresmiin, kita masuk ke kayak a lot of newspapers, news dan lain-lain, dan disitulah gue ke scout sama tim pertama gue. It's actually kayak kalau misalnya di trace back dulu ya, kayak gue nggak pernah bikin UKM e-sport itu dengan alasan gue pingin berharap masuk e-sport. Enggak, I just made it karena gue ngelihat banyak banget talenta di Ciputra yang emang gak ada wadahnya. Nggak ada yang coincidence. Bener. Dan gue bikin wadahnya, gue gak ngerti kenapa bisa juara 3 juga ya, karena anak-anak hard work. Terus abis gitu kita ke scouting dari situ. Gue masuk Dranix, tiba-tiba gue dari content manager kelar nih 3 bulan gue magang di situ. Terus ternyata gue naik jabatan jadi general manager di Dranix. Terus sekarang gue pindah ke Morph. Kayak what are the odds, right? Iya, betul. Bener, it's like kalau menurut gue kampus itu justru juga ladang kalian untuk cari opportunities and experience. Lu kayak berorganisasi, you make a community, you enter a lot of competitions. Dulu gue sempat debate juga and beberapa organisasi lainnya, itu where you make your connections. Dan who knows, the odds gue bikin UC Esport yang awalnya cuma mau ngasih wadah orang, ketarik sampai jadi karir gue. Kayak it's mind blowing gitu loh. Menurut gue sekarang gue juga kayak nge-trace back tuh kayak wah gila banget ya dulu ya, kayak bisa coincidence. Ya gak coincidence lah, ada path-nya. Semangatnya dia luar biasa loh. I mean, lo ngeliat sebuah peluang. Mungkin di zaman itu juga maksudnya bukan sesuatu yang normal ya. Bener. Ya dulu lo kuliah. Kita ditolak beberapa kali. Pasti, karena orang kuliah, saya mau bikin komunitas, accounting, komunitas ini, lo diterima. Iya. Gue kalau pengen bikin komunitas main game itu, game itu konotasinya negatif loh dulu. Exactly, I guess Ciputra sendiri pun menurut aku mereka juga salah satu kampus yang ngerti tren. That's their plus point ya. Mereka itu ngerti kayak trennya kayak e-sport gaming tuh juga berkembang. Dan gue juga bisa buktiin ke mereka bahwa gaming tuh gak melulu orang-orang yang tidur di warnet sampai meninggal yang lu lihat di koran. Itu the most extreme cases, bener. Tapi juga ada orang-orang di belakang situ ketika rektor kita dan juga banyak dosen-dosen ngeliat kita tanding, mereka ngeliat loh kita hard work, we know how to communicate, we tell them what's wrong within our team supaya we can fix it. Akhirnya mereka kayak wow, actually esports tuh banyak banget juga ngajarin soft skills ke anak-anak yang mungkin kita gak belajarin di kelas. Dan akhirnya UC was like, heck yeah, we have one of the best players like in town man, let's make it real. Terus akhirnya dijadiin UKM sampai sekarang berdiri. Nah, Bristers, nih gue mau ngambil kesimpulan dikit nih dari kalimatnya Tosca tadi nih. Intinya
kalau lu baca sesuatu berita dari media, dicerna baik-baik dulu nih. Benar. Tahu nggak kenapa dulu negatif? Karena dulu yang diberitain meninggal di warnet karena begadang, main game nggak naik kelas, ya, ngerti Selingkuh nggak? sama pacarnya ketemu di online game, ya kan? Konotasinya tuh terlalu jelek. Terus ada yang ya dulu hebohnya paling parah dari era gua, banyak yang berubah kelamin Iya. karena jadi cewek di situ keterusan di dunia nyata, jadinya pusing juga Hode, gitu. hode. Jadi kayak apa namanya, pemberitaan dulu arahnya memang dibawa ke negatif masalahnya. Cuma kalau sekarang, wah juara ini juara, orang sudah mulai melihat nih. Jadi emang sudah Benar. mulai terbuka pemikirannya kalau wow ternyata game ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun gue jujur sampai detik ini gue masih bingung kenapa game dibilang sport. Jujur. Oh, oke. Itu gue masih bingung. Mungkin lo bisa Benar. klarifikasi ke gue nih. Boleh. Gua nggak ngerti kayak sampai seluk-beluknya ya, kok. Cuman I think if in my opinion what is called esports, kan kita manggilnya esports adalah electronic sports. Yes. Itu adalah susah bahasa dia. Intinya dia memprofesionalkan gaming. Gaming and esports is two different things. Ketika we're talking about gaming, we're talking about like casual gamers, orang-orang yang ke warnet dan lain-lain. Tapi when we're talking about esports, we're talking companies, we're talking sponsors, we're talking PT, perusahaan, kontrak, di mana orang-orangnya bener-bener seperti atlet pada umumnya. Kayak di tim bola, di tim basket ada pertukaran pemain, kita punya loan, kita punya harga player di market berapa. So it's business, non-business, kayak casual, non-casual. Makanya kita manggilnya esports, it's professional Iya, gitu. iya. Soalnya kalau kita pisah sport itu ya, you know, Iya, something sweaty, Bener. something yang emang ngeluarin keringetan kamu, ngeluarin ngos-ngosnya kamu, ngerti Iya. nggak? Cuma kalau di game kan, ya lu pakai AC apa olahraganya gitu di Iya. otak gua tuh waktu itu. Cuma, Olahraga tangan sama otak. cuma at the end of time I get the point. Iya, Jadi maksudnya ini jadi e-sport ini sebagai the company-nya nih. yes. Basically the one yang kayak emang dapetin ya kita nggak penafsiran olahraganya lah. Cuma e-sport ini sebagai lembaga, sebagai sebuah media untuk orang-orang yang berpartisipasi. Bener, kita Gamer-gamer yang ini. the professional side of gaming itu kita yang handle mulai dari mungkin one of the two itu tetap kayak apa ya, correlate to each other gitu sih, kok nggak bisa bener-bener dilepas ya. Cuman bener banget kalau misalnya memang it's quite a different industry. Yang satunya mereka mungkin penikmat, lebih ke casual, yang satunya bener-bener in it for everything ya, bisnis. Ada yang mungkin cari duit, ada yang jadi atlet, ada yang jadi event organizer, manager kayak gua mungkin, shotcaster dan lain-lain gitu. Wow, ini satu pelajaran baru buat gua karena maksudnya ini something new yang gua nggak pernah, ya gua pribadi jujur nggak pernah mikir game bisa jadi kayak sekarang. Dan I mean Nobody did back then. ya kayak ya grateful lah. Maksudnya banyak juga banget grateful. peluang baru gitu loh. Benar-benar. Tadi lu udah bilang lu sampai masuk Morp dan lu menjadi ya manajernya juga. Sebelum lu ke ranah ini, sempat gak sih mikir mau kerja apa? Sempet. Dulu pengen jadi apa? Ntar guys. Jadi gue itu when I was younger, gue juga terinfluence sama my dad. My dad is a drummer. Dan gue sangat suka nyanyi. Iya, bapak gue tuh bapak gaul banget, main game iya. He's also a drummer. Jadi gue tuh sangat suka nyanyi. Makanya gue sempet waktu waktu awal-awal kuliah tetap explore my love for music. Pantes suara dia bagus banget, gila. Enggak lah. Ini alasannya nih. Jadi gue itu suka banget nyanyi dan gue mulai ngerasa bahwa ternyata suara gue itu bisa dijual in a lot of products, not only singing, bisa di voice acting. Dulu gue sempat coba jadi MC juga, and up until now gue juga masih shotcasting kok. Jadi gue masih shotcasting untuk Valorant, gue masih shotcasting untuk PUBG Mobile gitu-gitu. Dan gue ngerasa, oh kayaknya gue pengen do something with my voice. Like I want to sing, I want to be an MC, gue pengen jadi voice over artist gitu-gitu. Tapi along the way, gue mulai ngerasa koneksi gue dan my interest towards gaming tuh jauh lebih banyak orang-orangnya. And that was the obvious path for me gitu loh. Dan gue ngerasa kayak, oke, dan papa mama gue juga lumayan was-was kalau gue masuk singing. So hence why akhirnya gue ngerasa oke, maybe gue mau jadi
ke e-sport dulu. Jadi apa kita pikir nanti, yang penting jadi dulu ke e-sport gitu. And gue juga ngambil psikologi, the reason being adalah gue tipe manusia yang plan, gue nggak bisa spontan. Ya bisa spontan tapi dalam tahap tertentu dan dalam fase tertentu doang. And the reason kenapa gue ngambil psikologi adalah gue pengen punya backup plan in case e-sport gue gagal. Yeah. That was my initial reason kenapa gue tetap ngambil sarjana. Karena gue tahu bahkan nggak di industri e-sport doang, in a lot of industries there are a percentage of you failing. Apalagi menurut gue e-sport tuh kan a fairly new industry back then when I was young ya. Jadi gue takut banget kalau tiba-tiba meleduk industrinya terus gue nggak punya pekerjaan, kan repot juga. So I had to have a backup plan. I was sempet mikir malah kalau gue nggak berhasil di e-sport gue mau S2 kayak psikologi gitu. Tapi ya sekarang I'm quite occupied with my e-sport stuff. Jadi ya mungkin S2-nya harus ditunda agak nanti. Tapi I'm planning to S2. Interesting sih, maksudnya secara ya tadi bukan coincidence sih, cuma akhirnya lo terlead ke dunia game dan orang tua juga, maksudnya secara nggak langsung juga support. Iya, dulu nggak support, sekarang support banget. Karena sudah terbukti mungkin ya. Benar, ya itu tadi yang gue bilang masalah tanggung jawab and us as an adult ya. Karena orang tua kalau Albert pasti juga ngerti lah. If you see your kid nggak ada arah hidup ya kan, main game sampai jam 5 pagi teriak-teriak while you're sleeping. Now that I'm older mungkin gue lebih bisa mengerti kenapa orang tua gue bugging me so much when I play games. Tapi ya I guess they're bugging ada make sense-nya gitu kan. Well, karena balik lagi itu zaman orang tua ya. Yeah. I mean orang tuamu pasti lebih tua lagi dari aku. Yeah, my dad and my mom is about like 48 now. Sekarang pertanyaannya pas dia seumuran Tosca, are they playing games? Iya. Paling main kelereng. Iya, main bekel, main congklak. HP aja, Snake aja belum ada gitu. Back then belum ada Snake gitu. Pakai surat-suratan dititipin burung. Oke, maksud gue jadi it's just a normal things lah. Yeah. Age gap. Research di rumah juga kadang harus lihat history orang tua atau siapa yang kalian lawan, lawan bicara, bukan kalian lawan ya, lawan bicara kalian, karena beda generasi, beda pemikiran. Dan gue berasa kok, maksudnya as simple as gue ngerasain dari zaman dial up sampai akhirnya cable. Wow, ngerti gak sih? Itu beda banget dari HP lo yang rasanya bunyinya monofonik sampai akhirnya bisa keluar suara, itu kan something yang luar biasa. Yang HP lo dibanting malah lantainya yang retak. Betul, itu era-era yang emang gue bisa bilang generasi angkatan gue angkatan transisi lah. Jadi memang udah beda. Jadi kadang kita juga harus pertimbangin cara bicara ke lawan bicara kita. Betul. Well, ini gue masih penasaran di dunia e-sport lu nih. Kenapa kalau lu udah di dunia ini berapa tahun? About going to 5. Going to 5. Iya, 4 jalan 5 lah. Dan gue bisa melihat lu sangat-sangat happy di dunia ini. Menurut aku dibilang happy no, tapi it's rewarding dan stresnya itu you stress, like happy stress. Oke, ya well kalau kerja pasti ada somethingnya. Bener. Cuma I mean maksud gue happy tuh kelihatan lo enjoy banget di dunia ini. Yes, I do think it's something yang apa ya Gobert, kalau menurut aku ada manusia itu yang they like something tapi mereka not good at it. Ada juga yang mereka good at it but they don't like it, and then there is something that they are both good and they are both passionate about it. And I think e-sport tuh di sini kayak it is something that I like, and menurut gua it is something that I can also do. So, is it true that I'm passionate? Yes. Is it true that gua bisa kerja di sini? I think so. I would like to think so at least. Jadi ya, gua ngerasa it is my field gitu loh, kayak it is my mastery to play gitu. Wow, interesting. Ini Bristers, kalau kalian udah menemukan sesuai yang dia bilang, field apapun yang kalian rasakan seperti yang Tosca omong, you just on the right path. Yeah, I think it's good karena dulu my mom and my dad tried to pick paths for me, Ko Albert. Pasti lah, namanya orang tua kan. They try to give me suggestions lah ya mengenai what I have to take for kuliah. Dan bahkan psikologi itu sebenarnya my pick juga. My dad and my mom, gue dulu itu lumayan gifted in matematika. Gue sempat oleh matematika buat SMA gue dan SMP gue.
dan Olimpiade Inggris buat SMP dan SMA gue juga. Genius. Tapi gue itu gini, kayak I think that it is something that ya itu tadi yang gue bisa lakukan, tapi gue nggak passionate about it. Pasti. Like it's good, yes, gue ngerti karena mama gue kumonin gue dari gue ke umur 4 SD, umur 4. Makanya akhirnya growing up maths yang anak-anak mungkin di SD masih 1 tambah 5 sama dengan 6, gue udah bisa kayak sinkostan gitu kali. It was a bit progress. My mom dulu ya, my mom bikin gue jadi overachiever. Thanks mom. Enggak mah, canda mah. Sorry mah. Tapi mama gue itu akhirnya bikin gue jadi seseorang yang pengen achieve terus gitu loh, Colbert. Dan tapi it is something yang gue nggak mau live the rest of my life with. My mom and my dad sempet tanya, kalau kamu nggak mau kayak matematika murni atau data science or like, karena waktu kuliah gue juga I think numbers is something that is like kind of my thing. Cuman then again kayak Vi, lu ask yourself kayak Bristers di rumah, maybe this can be for you. Kalau lu lagi bingung milih sebuah career option atau jurusan kuliah, ask yourself kayak, can you see yourself doing it for the rest of your life? Kalau lu nggak bisa, then maybe you would want to reconsider about it. Kalau gue dulu milih psikologi karena gue tetap bisa ngelihat psychology itu suatu hal yang gue juga bisa do for the rest of my life. I love interacting with humans gitu. Gue ngerasa tiap orang itu punya brain yang very complex. The way they think is very different from one to another. Jadi gue ngerasa, yes, meskipun mungkin gue bakal fail di e-sport, tapi gue bisa pursue di psychology, gue bakal tetap bisa ngelakuin psychology for the rest of my life. So I took psychology gitu. True, Bristers. Jadi kalian juga hidup harus ada backup plan ya. Maksudnya orang tua, gue tahu orang tua selalu melihat dan dia mau yang terbaik untuk anaknya. Terjadi sama si Tosca nih. Kenapa orang tuanya ngarahin dia ke dunia matematika? I believe your parents tahu lu punya apa ya, kemampuan. Ya, dia punya kemampuan dan orang tua pasti melihat secara hal itu. Tapi apa yang mau kalian lakukan yang sesuai dengan diri kalian? They don't itu know. They might not know. They might know, but they can't can't choose it for you menurut aku. Pretty much, ya. Jadi mereka tidak bisa memilihkannya untuk kamu karena hidup itu di tangan kamu. Benar. Mau dia orang tua kita, dia cuma bisa mengarahkan. Benar. Dan orang tua pasti mengarahkan kita ke yang paling baik yang bisa mereka arahkan. Benar. Cuma balik lagi Bristers, lu harus speak up, lu harus ngomong, dan lu harus mengenal diri lu lebih. Sesuai yang kayak Tosca bilang tadi, lu pikirin deh, if I do this job for the rest of my life, lu bakal bertahan nggak? Karena kalau lu suruh ngitung-ngitung seumur hidup, kayaknya gue juga bakal stres yang gue nggak mau deh. Kacamatanya Tosca segini. Iya, kacamata gue udah tebel banget nih guys, bisa dilihat. Gue silinder udah tinggi banget. Apalagi gue ngitung-ngitung kan, bisa meninggo ya gue. Tapi wow, luar biasa. Tapi wah, lu mesti grateful banget ke orang tua lu juga. Yes. Karena men-shape lu sampai seperti sekarang dengan segala ininya, thanks to them juga. Karena pasti gimana pun dah, mereka banyak ngalahnya sama gue. Sih. udah pasti ini udah. Sekeras-kerasnya, I think my mom is a pretty kayak stubborn mom. Karena mama gue wanita karir dan dia sangat-sangat independen ya. So I think my mom itu orangnya sebenarnya stubborn banget, dan itu nurun ke gue banget. Tapi I think when it comes to anak, kayak orang tua pasti gimana ya kok Albert, kayak mereka pingin the best for their kids. Percaya deh, orang tua pasti ngalah. Bener. Ketika dia ngelihat anaknya senang, orang tua tuh gak mungkin tega gitu loh kok. Makanya mama gue juga akhirnya, you know when I moved to Jakarta, gue aslinya orang Surabaya guys. Ketika gue pindah ke Jakarta buat work, mama gue nangis. Tapi ya karena anaknya happy mau gimana gitu. Jadi mama gue let me go gitu. Tapi ya at the end of time, kayak gue aja jujur, gue sama istri gue aja udah nggak bahas. Gila, nanti anak gue gede, sekarang udah bisa jalan, abis ini bisa ngomong. Terus istri gue nyeletuk, bentar lagi bawa cowok pulang. Kaget gue, ini masih jauh. Tapi denial dulu. Tapi masih suatu saat akan datang dan ya balik lagi, orang tua akan mencari yang terbaik. Selama mereka masih hidup, pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya lah. Wow, ini nice talk. New thing for me to learn. Wow. Nah, Bristers, gue mau closingnya gue buat seru dikit nih. Aduh, ini nih. Di dunia
e-sport yang lu udah jalanin selama 5 tahun dan lu merasa itu hobi, lu menikmatinya, boleh nggak lu kasih tahu gue bilangnya apa ya, ke like and dislike. Oke, benar. Senang dan sedihnya di dunia ini apa sih? Benar. Karena semua orang nggak ada yang tahu kok e-sport itu bisa menjadi uang, e-sport itu menjadi sebuah pekerjaan, dan mereka pasti bertanya kok, keluh kesah di dunia ini baik dan buruknya apa sih? Bener. Kalau kita mau mulai dari likes apa dislike-nya dulu nih kok? Lu nyamannya yang mana dulu nih? Dua-duanya nyaman gue. Oh kita dari dislike dulu ya, biar kita happy endingnya sweet. Happy ending. Kita dislike-nya sih kalau menurut aku e-sport itu work-life balance-nya quite off. Itu ya, yang terbesar yang aku rasain work-life balance-nya itu karena dia juga bukan sebuah industri konvensional, maka kita bener tuh kayak, oh gue pingin banget break from 9 to 5. Banyak banget ya kalau kita sekarang dengar kayak gitu. Once you break from 9 to 5, it doesn't necessarily means gue bekerja di pace gue sendiri. Tapi sometimes it's even more than 9 to 5. E-sport tuh kalau misalnya turnamen mulai jam 11 pulang jam 11 ya, gue pun pulang jam 11 gitu loh. It's not something yang kayak, apa ya, seru banget ya kita main game. Tapi once you do it for work, it's different gitu. Dan ketika work-life balance itu off, mungkin lu bakal, bagi orang-orang yang suka 9 to 5 itu bakal quite mengusik diri sih menurut aku. Karena kan beda ini ya culture. Yang kedua, I think it would be regarding, apa ya, ketika lu punya hobi and you do it for fun, it's different than when you do it for work. Bener gue hobi di e-sport, tapi ketika gue masuk ke e-sport sebagai karir, I don't even play games anymore. Karena it's tiring menurut aku. Itu capek, udah nggak bisa diasosiasikan sebagai sesuatu yang kayak, woi gue mau mabar sama teman-teman gue nih bro sampai jam 5 pagi. Nggak bisa, cannot. Now when you work here, it's work. Lo punya responsibility, you have kids to take care of. Well, I have kids to take care of kan. Maksudnya kayak anak-anak di Morph maupun di Teletipi, they are my kids, they call me mom. Mereka manggil gue nyokap. So gue punya responsibility, gue harus jadi seorang leader yang baik, gue harus ngerti ada KPI yang harus dicapai juga, target. Itu udah nggak bisa lagi tuh lu, ayo bro kita mabar sampai jam 5 pagi paket malam. No. Oh, jadi role model lah ya. Yes, udah it's time's up buat gue untuk kayak bisa take gaming fun mulu. It's more serious now. We're talking about money, kita talking about connection. And apa ya, yang ini masuk ke poin gue yang ketiga, I think gaming industry itu sangat-sangat tiring. It's tiring karena kenapa? It's competitive all the time, 24/7. Makanya bahkan sampai sosmed-sosmednya, atletnya, manajer-manajernya itu harus selalu keep up with what's going on in esports. Because it's a 24/7 industry, you blink your eye one time, tiba-tiba udah ada berita baru. Gak cuman atletnya doang, kayak atletnya bener, lu di-push untuk jadi the best team in whatever region, kalau bisa in the world. Sosmed timnya pun sama, KPI-nya harus perang-perangan sama KPI tim sebelah. Manajernya pun sama. It's apa ya, very very tiring sometimes karena lu never sleep. Bener, lu di-push untuk jadi the best. Whatever you do, there is no downtime. Ketika lu punya downtime, lu bakal see that there are 10 other teams willing to take your position as the champion. So you cannot sleep. There is no rest. Itu dislikes gue ya di esports. Likes-nya ada banyak sebenarnya kok. Tapi one of the biggest and so far the ultimate like that I have in esports yang bikin gue sampai ada di esports 5 tahun adalah karena menurut gue ini rewarding kerjanya. The reason why I took psychology terus gue jadi manager adalah karena gue merasa gue tipe manusia yang bisa work in groups. I would like to say meskipun gue galak, gue motherly orangnya. Dan gue suka kayak watching people grow their talents out. Misal gue punya teman gue bisa jadi pro player yang handal, and then temen-temen gue punya talent yang lain mereka bisa jadi apa, itu gue suka. My mission in life is to help people reach their goals. Itu written in my CV, line pertama gitu. Jadi gue itu suka banget ketika gue ngelihat anak-anak gue juara. Gue gak ngejuarain, gue gak yang bikin ada trofi, itu bukan gue, tapi the fact that gue bisa bantuin mereka dari awal mereka journey, gue gandeng, gue masukin sebuah tim, kita karantina bootcamp 3
hari terus tiba-tiba juara Indonesia, itu menurut gue satu hal yang rewarding. Capek gue bangun jam 11 lah. Achievement lah. Iya, the achievement, the laugh at their faces, yang mereka awalnya datang ke gue gak punya duit, pulang bisa beli rumah buat orang tuanya. That is something yang gue gak bisa beli gitu loh. It's something that I can't go to Indomaret like, Pak gue pengen kebahagiaan, like I can't do that. Itu gue ngelihat mereka bener-bener sampai orang tuanya telepon gue nangis-nangis, dari Sumatera terbang ke Jakarta nonton anaknya tanding di stadium 5.000 orang. Like it is something yang gue ngerasa gue itu orangnya striving for experience. I wanna try a lot of things in life. Karena menurut gue that's what keeps me kayak growing, kayak gue bisa happy go-round tuh karena gue punya experience itu. Nih signal gue sama nih sama So ya itu kalau menurut gue like gue terbesar adalah karena menurut gue kerjaan ini rewarding. Nice. Gitu. So ya makanya compared to a lot of the dislikes, ya gue yakin semua kerjaan pasti ada dislikes-nya, tapi menurut gue it's very rewarding for me to see that gitu. So Bristers, kesimpulannya ini luar biasa sekali Bristers. Kalian jadi bila kalian lagi berhadapan dengan pekerjaan kalian untuk hidup, ya jujur kalau gue pribadi gue nggak bisa. Game for me namanya aja game, dari era gue dulu game itu buat gue seneng-seneng. Di saat menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi, it's not a game buat gue. Jadi gue pribadi gue nggak bisa ngelakuin itu. Beda sama Tosca. Nah ini pandangan nih. Ini ada dua orang punya cara pandang dengan kata game berbeda nih. Tapi maksudnya di sini gue mau kasih klarifikasi, kasih kesimpulan ke Bristers di rumah. Bila kalian berhadapan dengan pekerjaan atau apapun yang kalian mau lakukan, tujuannya mungkin untuk living, kalian harus pertimbangin apakah kalian bisa bertahan di situ dengan lama, dengan segala aspek, segala keburukan yang kalian rasakan. Karena begitu, percayalah, bila hobi kalian dijadiin living dan kalian ada luka di situ, you gonna hate it. Yep. You gonna hate it forever. Lu nggak bakal akan balik ke situ dan hobi itu akan jadi ada lukanya lah di situ ibaratnya, dan kayak ada goresan yang membuat lu kayak setiap kali nginget, gue udah nggak mau, lu udah nggak nyaman lagi. Yes. Jadi di sini gue mau tekenin kesimpulannya, please reconsider, lu pikirin baik-baik. Karena kedepannya banyak sesuatu yang lu tidak akan pernah lihat sebelumnya. Until you terjun di dunia itu. Betul. Bener. Begitu kalian terjun, kalian akan tahu. Nah, tapi kalian harus punya goals di diri kalian, visi dan misi, di mana itu nggak akan affect kalian. Kalian tetap harus semangat, terus maju ke depan. Ya udah gitu. Emang itu tantangan hidup yang harus kalian jalanin. Cuma kalau kalian belum bisa sampai berpikir ke situ, Yeah. consider yang lain. Percaya deh. Kalau enggak, kalian tidak akan menemukan kayak, aduh kerja capek ya, kerja tuh nggak nyaman ya, kerja tuh bosen ya. Karena kalian, ya ini yang orang bilang, kamu harus senang sama apa yang kalian lakukan. Benar. Kalau enggak, It's pointless. ya gue nggak bilang itu waste of time. Kalian akan belajar sesuatu dari situ. Cuma kalau udah dikasih pesan, udah dikasih nasihat, mungkin bisa ya ada bantuan nih. Yeah, considerationnya Sebelum dulu. jatuh nih, Yeah. mending karena waktu berharga. Dan gue merasakan itu sekarang. Waktu kita yang berjalan, it's just, lu nggak bisa beli waktu deh. Kita nggak bisa rewind kok kayak film. Jadi ya, please think twice of everything, anything you do in the future. Anyway, Tosca, thank you for coming. Thank you so much for having me Ini here. seru banget sharingnya. Thank you for bright side yang gue bisa pelajarin nih dari sebuah field baru ya, yang emang bener-bener gue nggak pernah paham sebelumnya. Buat Bristers, buat kalian yang penasaran atau pingin tanya langsung sama Tosca nih di depan gue, langsung aja ke kolom komen di YouTube. Kalian tulis semua pertanyaan kalian, nanti gue tanyain langsung ke Tosca nih. Udah, nggak usah takut, dia pasti jawab lah. Or else ke description box, di situ ada link Instagram gue sama Instagram Tosca. Nanti kalau pertanyaan ke Instagram gue ya, karena gue akan bikinin feed khusus, ada mukanya Tosca yang pretty. Gue akan pampang di situ, tulis aja komennya. Siapa tahu Tosca lagi iseng ke Instagram gue, nanti langsung dijawab deh Gue sama pasti jawab Tosca. kok kalau kalian tanya. Yang Oke. penting check his Instagram out aja, nanti gue jawab. Oke, jadi
tulis aja deh. Yang penting jangan nyinyir ya. Stop bullying juga. Gue nggak mau ngeliat hal-hal begitu lagi. Oke? Again, thank you. See you next time. Nanti kalau gue undang datang ya. Jelas. So, Bristers, thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.